menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa Johnny Kriel Plate berupa pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan. Sobat Integritas, jumpa lagi kita dengan program Buka Kartu Satu PC Utama. Nah, ini ada pemandangan baru nih sekarang. Biasanya Pak Adnan ada di kursi ini, saya dan Pak Eson ada di kursi ini, gitu ya. Sekarang gantian, gitu ya. Kita nggak berebut kursi. Nggak berebut kursi. Bahkan kadang-kadang kita nggak mau duduk di kursi. Kursi panas, Pak De. Ya, kursi panas. Nah, di tengah hiruk pikuk terkait dengan Pilpres, terkait dengan Mahkamah Konstitusi, terkait dengan dinasti keluarga, kita juga masih ada masalah yang belum selesai, gitu ya. Masalah yang sebenarnya tidak terlalu rumit, tapi kemudian aktornya banyak sekali dan melibatkan uang yang sangat banyak, gitu ya. Yaitu praktik korupsi BTS di Kominfo. Menterinya sudah BTS ya. Bukan BTS, bukan apa, Army. Ya. Pak Eson Army kan? Iya, dia nggak tahu. Bukan. Ya ini dia penggemarnya Blackpink kan? Nggak, ada generasi Westlife bro, bukan. Nggak, kalau izin saya satuan pengamanan, bukan Army. Hanya Satpol PP. Satpol PP. Nah, ya ini kasus ini mulai agak dilupakan karena orang udah banyak bicara soal Pilpres. Tapi sebenarnya ada beberapa perkembangan menarik, khususnya terkait dengan dana pengamanan. Ya kan? Ada cocok Eson. Tadi dia pengamanan. Kita mau ditanya itu. Ada aliran dugaan aliran uang ke Kementerian Olahraga, Dito. Gitu ya. Dito udah berapa kali membantah, tapi ada kesaksian bahwa sudah 2 kali ada pemberian uang ke Dito. Lalu kemudian yang juga sedang dibongkar, perantaranya sudah ditahan, gitu ya. Dugaan aliran ke BPK. Dugaan aliran ke Kejaksaan Agung dan dugaan aliran ke DPR. Ini kalau Komisi 1. Ini kalau bicara soal korupsi berjamaah, ini memang jamaahnya banyak gitu, kayak sholat Jumat. Jamaahnya bukan kayak sholat subuh gitu ya. Kalau Pak Eson nggak tahu karena jarang sholat subuh di masjid. Nah, Pak Eson. Siap. Ya, saya belum. Sebenarnya tarawihnya. Sebenarnya nggak perlu diperkenalkan ya. Kita ada ya 2 narasumber kita, Pak Emerson Junto, Direktur Visi Integritas, lalu Pak Adnan Topan, dia udah ketawa, Direktur juga di Visi Integritas. Direktur Investigasi. Investigasi dan investasi. Nah, saya mulai dari Pak Eson aja ya. Siap, Pak De. Backgroundnya, karena di beberapa kali acara kita, Pak Eson yang banyak bahas soal BTS, Pak Adnan yang nanya-nanya. Mungkin Pak Eson bisa. Ini backgroundnya hukum ya? Iya, backgroundnya hukum. Hukum apa kan? Bukan hukum rimba kan dulu ya. Silakan Pak Eson. Backgroundnya hukum tapi terancam dihukum. Bisa dijelaskan lagi sekarang duduk perkara kasusnya seperti apa? Ini kan sudah... Ya, kalau bicara soal kasus korupsi BTS ya, ini kan perkembangannya sudah cukup panjang ya. Sudah ada penetapan tersangka, penanganan tersangka, proses sampai ke persidangan. Nah, kasus ini menarik. Pertama karena dari nilai kerugiannya fantastis 8 triliun, kemudian melibatkan menteri di kabinet Pak Jokowi, dan yang lain itu adalah kasus-kasus ini juga ada korupsi dalam penanganan perkara korupsi. Artinya apa? Ada upaya-upaya pihak tertentu gitu mengamankan kasus ini sebenarnya agar tidak berlanjut ke proses hukum. Gitu. Makanya ada klaster pengamanan. Nah, makanya istilah ada klaster pengamanan. Nah, klaster pengamanan ini jadi backupnya itu ternyata nggak hanya isu penegakan hukum, tapi backup secara politik. Jadi backup secara politik itu tadi misalnya ada aliran dana 27 miliar ke salah satu misalnya menteri saat ini ya, waktu itu sebelum menteri, kemudian ada disebut 70 miliar ke Komisi 1 DPR, belum lagi misalnya ada di luar pengamanan secara politik, ada pengamanan secara hukum itu ke Kejaksaan disebut mengalir uang 15 miliar. Perantaranya sudah ditahan. Perantara sudah ditahan, apakah uang itu sudah diterima oleh oknum di Kejaksaan atau belum? Nah, itu yang kemudian harus digali lagi oleh penyidiknya. Dan terakhir misalnya ada uang sebesar 40 miliar ke BPK ya, itu misalnya ini untuk kemungkinan kalau ada audit atau audit investigasi misalnya itu mungkin bahasanya adalah mungkin tidak ada kerugian keuangan negara.
Nah, proses sudah berjalan, tapi lagi-lagi tadi seperti yang disampaikan Pak Ade, bahwa ini masih meninggalkan misteri. Jadi yang baru diproses baru 14 orang. 14 orang itu dari Kementerian Kemenminfo, kemudian dari Bakti, kemudian dari pihak ketiga vendor ya, baik direksi maupun juga komisaris. Nah, tapi untuk isu pengamanan sampai saat ini belum diproses secara tuntas pada. Jadi kita saat ini membacanya bahwa kasus korupsi BTS baru dibongkar tapi belum dituntaskan. Baru dibongkar. Kita spesialis bongkar-bongkar. Harusnya juga tuntas-tuntas. Jadi bongkar dan pasang itu Pak. Kalau saya ke Pak Adnan, kira-kira mampu nggak benar-benar dibongkar, apalagi kemudian ini melibatkan tadi lembaga politik gitu ya, termasuk di dalamnya lembaga hukum gitu ya. Karena kadang-kadang orang berpikir kasus selesai ketika menterinya gitu yang menjadi quote unquote punya hajatan ini kena gitu ya. Yang lainnya udah dianggap selesai gitu ya. Menurut Pak Adnan bagaimana? Ya, pertama tadi kalau ini dianggap sebagai bagian dari skenario pengamanan ya, itu kita perlu luruskan mungkin tidak diletakkan dalam konteks ketika kasus ini terungkap. Karena kalau itu dipahami sebagai sebuah upaya untuk meredam perkara, menurut saya sih prakteknya di dalam banyak kasus yang sifatnya massal seperti ini, dia itu bukan dalam konteks untuk mengamankan perkara, tapi lebih untuk memastikan pengambilan keputusannya lancar, kemudian berbagai pihak yang terlibat di dalam proses itu mendapatkan bagian, ya, semacam uang tutup mulut lah sebenarnya ya. Proyek-proyek besar seperti Hambalang, kemudian juga IKTP, itu kan modelnya begitu. Jadi ini bukan model baru gitu ya? Ini bukan model baru, ini bukan juga bagian dari reaksi atas apa yang sedang dilakukan oleh kejaksaan. Karena kalau ditempatkan sebagai uang pengamanan setelah kasus ini mulai diselidiki atau disidik oleh kejaksaan, ini berarti kan memang ingin memastikan proses hukum ini nggak berjalan gitu ya. Dan ada kelompok-kelompok tertentu yang kemudian bisa membantu untuk mengerem juga laju penanganan perkara. Nah, yang lain sebenarnya kalau kita melihat dari track record-nya kejaksaan dalam menangani perkara-perkara korupsi yang melibatkan politisi, itu cukup meragukan ya. Meragukannya itu artinya ya, kejaksaan itu nggak punya kejaksaan dalam penanganan perkara-perkara korupsi politik itu punya problem struktural. Ya, itu sudah kita lihat jauh-jauh hari sebelumnya gitu ya, bahwa ini kasusnya bombastis, nilai kerugiannya juga triliunan misalnya, begitu juga dengan kasus-kasus lain yang terkait dengan BUMN misalnya, itu kan nggak ada yang terkait dengan para politisi gitu ya. Bisa ada operasi pengamanan yang lain berarti? Betul. Nah, artinya kejaksaan sendiri mungkin akan lebih mampu menangani kasus-kasus korupsi yang aktornya itu bukan politisi. Dalam belasan daftar tersangka yang sudah ditetapkan oleh kejaksaan dalam kasus BTS ini, cuma satu yang background-nya politisi, yaitu Johnny Plate selaku Menteri Kominfo. Selebihnya itu non-politisi. Padahal kalau merujuk kepada pengakuan dari para pihak ya yang sudah diperiksa, mereka bahkan ada beberapa yang juga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, uang ini kan mengalir ke berbagai tempat gitu. Nah, kalau kita belajar dari penanganan kasus IKTP-nya KPK, KPK itu buat clustering birokrasi. Nah, yang IKTP itu ya, itu ada siapa, clustering pengusahanya itu siapa, clustering politisinya itu siapa gitu. Nah, dalam kasus ini clusteringnya baru 2. Ada satu lagi yang politisi, itu hanya menteri. Nah, sementara dari pengakuan beberapa orang tadi kan ada yang misalnya uangnya lari ke Dito misalnya ya, disebut-sebut ya sebagai dulu staf ahlinya Pak Airlangga ya, sesama orang Golkar tentu saja. Kemudian yang ke Komisi 1 gitu ya. Nah, itu kan mungkin juga akan melibatkan bahkan banyak partai. Staf khususnya kan yang diduga. Betul gitu. Jadi
Nah, akan tetapi yang aneh, ya, yang ini juga harus kita tanyakan ke kejaksaan, ketika aliran duit ini mengalir ke berbagai tempat, ya dugaannya, kejaksaan cukup cepat menangani pihak-pihak yang backgroundnya bukan politisi. Misalnya kasusnya Edward Hutapean gitu ya, Hutahayan ya. Ini kan dia juga diduga terima 15 miliar. Ya, tapi dia katanya kan cuma proksi aja untuk mengantarkan. Betul. Dan artinya proksinya pun sudah diproses gitu untuk kelompok yang tidak ada hubungannya dengan politisi. Tapi untuk aliran dana yang dianggap mengalir ke politisi, meskipun sudah diperiksa berkali-kali kan toh perkembangan hukumnya belum ada gitu. Ini baru proksi yang diduga ke BPK dan yang diduga ke kejaksaan ya. Nah, itu yang kita lihat ada di situ problem struktural tadi. Karena sejarahnya memang juga seperti itu gitu. Tapi di kasus-kasus sebelumnya memang untuk urusan politisi ini nggak pernah dituntaskan. Ya, kejaksaan memang nggak punya track record yang kuat ya. Yang punya track record kuat itu kan KPK. KPK zaman dulu atau ya KPK zaman dulu. Kalau KPK zaman sekarang itu kan yang ditangani ya kepala daerah gitu ya. Kemudian juga ya beberapa ada sih yang juga menteri, tapi ya persepsi publik terhadap KPK hari ini kan rasanya berbeda ya dibanding yang sebelumnya gitu. Kepolisian, Mabes Polri juga sebenarnya nggak punya track record yang cukup baik untuk menangani perkara-perkara korupsi sektor politik. Padahal kalau dalam teori sumber utama korupsi adalah korupsi politik kan? Ya semestinya karena pengambilan keputusan kan ada di sana gitu ya, dan itu pasti melibatkan elit politik, baik itu yang di eksekutif maupun yang di legislatif. Di legislatif itu ya, dan ya ini saya ke Pak Eson, kelihatannya buram nih Pak Eson. Dia buram, Pak Dek. Gelap, seperti kacamata saya Pak Dek. Kacamatanya gelap sih. Iya, gelap. Ini auranya gelap ya. Aura kasih Pak Dek. Siapa itu Sen? Enggak tahu Pak. Tapi memberikan kasih sayang. Karena ada kasihnya. Ada kasihnya. Nah, apa yang mesti dilakukan? Ini kan nggak mungkin dong cuma figuran lah yang ditangani, lalu aktor-aktor utamanya enggak. Apa yang mesti dilakukan nih supaya gitu ya, walaupun ya misalnya kejaksaan buat track record baru lah gitu ya, menangani kasus yang melibatkan politisi. Sejauh ini bisa dikatakan ini baru sekedar sejauh atau sedekat? Sedekat ini Pak Dek. Sedekat ini gitu atau sesedang ini Pak Dek. Itu baru membongkar tapi belum menuntaskan. Tadi disebut oleh Pak Adnan ada sejumlah sebenarnya politisi-politisi yang harusnya diproses oleh kejaksaan. Saya nggak tahu, kelihatannya kalau bicara soal politisi, penegak hukum, khususnya misalnya kejaksaan, polisi kelihatannya kok agak gamang gitu ya. Saya nggak tahu, takut misalnya pas RDP dimarahin kah atau seperti apa. Nah ini yang kemudian jadi pertanyaan juga dari publik. Sejauh ini memang ada nggak misalnya hambatan yang dihadapi oleh kejaksaan ketika menangani kasus melibatkan politisi atau misalnya elit partai politik tertentu ya. Nah ini harus dibuktikan oleh kejaksaan. Jadi jangan hanya sekedar misalnya memproses si pelaku-pelaku, bisa dikatakan bukan pelaku utama tapi menengah, tapi untuk pelaku yang lain kemudian dilepas gitu ya. Ini yang juga jadi presiden buruk bagi upaya penegakan hukum kalau hanya sebagian yang diproses, kemudian sebagian yang lain dilepas, Pak Ade. Tebang pilih. Ya ada proses tebang pilih di penanganan kasus ini. Jadi pemeriksaan aktor-aktor politik di kasus ini kok belum terlihat ya. Jadi hanya disebut-sebut hanya itu aja. Tadi Pak Adnan, Pak Adnan bilang ada Johnny Plate gitu ya. Johnny Plate kan dalam dia kan politikus kan. Betul, tapi sebenarnya kan posisi saat ini dia adalah menteri berada di wilayah eksekutif Pak. Atau orang sering mengkaitkan ini karena jadi lawan politik gitu ya, gimana Pak Adnan? Itu akhirnya jadi begitu ya persepsinya ya, dan mestinya kejaksaan itu bisa membuktikan kalau penetapan tersangka Johnny Plate itu semata-mata karena peran dia ya dalam kasus ini, bahwa kemudian backgroundnya Nasdem itu kebetulan gitu. Nah akan tetapi dia menjadi tidak kebetulan kalau pihak-pihak lain yang juga diduga terlibat atau
bahkan mungkin menikmati dana korupsinya dari BTS ini juga tidak diproses gitu. Apalagi kita tahu bahwa beberapa yang disebut itu kan backgroundnya sudah masuk di koalisinya pemerintah Jokowi ya. Ada Golkar di situ, mungkin juga ada beberapa yang terkait dengan anggota DPR dari partai tertentu di pemerintahan yang duduk di Komisi 1 misalnya. Nah itu kan yang akan menguji seberapa konsisten kejaksaan, seberapa berani mereka. Meskipun tadi ya, kalau konteksnya keberanian saya agak ragu. Jadi dilihat dari tentu track record mereka. Nah yang juga perlu kita kritisi itu ya, sebenarnya kan beberapa informasi yang telah beredar dan bahkan kejaksaan juga sudah cukup mendalami, itu dana yang mengalir ya, yang diduga mengalir ke Dito Ari Tejo misalnya, itu kan menurut pengakuan dari Irwan Hermawan ya. Dia adalah komisaris PT Solitech Media Sinergi yang memerintahkan seseorang untuk memberikan Windy kalau dalam beberapa laporan Windy. Dalam kasus ini yang disebut sebagai orang kepercayaannya Irwan adalah Windy Purnama. Windy Purnama ya. Meskipun Irwan sendiri menganggap dia bukan orang kepercayaan saya gitu ya dalam beberapa pengakuannya di media massa. Kalau ngasih duit miliaran, kalau nggak dipercaya repot. Nah itu, yang kita harus pertanyakan lagi juga ke dalam konteks proses penegakan hukum, 27 miliar yang sudah disita oleh kejaksaan ya, sekarang statusnya duit itu sudah disita. Meskipun juga ada hal-hal yang menjadi pertanyaan kita di awal, kenapa misalnya Magdir Ismail itu mau terima uang itu gitu. Karena semestinya uang itu dikembalikan ke kejaksaan sebagai lembaga yang sedang memproses perkara itu. Tidak ke pengacara gitu ya. Tapi analisis Bung Adnan apa? Kenapa Magdir mau terima itu? Analisisnya? Kalau saya menduga karena pengacara itu punya posisi yang cukup kuat. Ya, dia dilindungi oleh undang-undang advokat. Kalau saya sih ya, kalau saya jadi Magdir misalnya, ya saya tolak. Saya akan kasih saran balikin aja ke Kejaksaan Agung. Karena prosesnya ada di sana, sehingga saya nggak akan terimplikasi. Nah sekarang kan karena dia terima, akhirnya dia juga harus diperiksa oleh kejaksaan. Bahkan kantornya kan sempat digeledah ya, oleh Kejaksaan Agung. Nah itu juga jadi pertanyaan, motif menerimanya itu. Karena saya nggak percaya dia selugu itu gitu ya. Pasti ada sesuatu di balik itu semua. Nah, yang kedua yang juga perlu dikritisi, 27 miliar yang disita oleh kejaksaan itu sekarang dipaketkan dengan kasus korupsi dan TPPU-nya Windy Purnama. Nah, ini kan ada kemungkinan akhirnya memutus jalur ya yang tadi diakui oleh Irwan Hermawan sebagai duit yang mengalir ke Dito Ari Tejo. Nah kalau ada skema seperti itu, pertanyaannya kenapa tidak dikejar pihak-pihak tertentu yang sebenarnya menurut pengakuan Irwan itu memang punya komunikasi yang cukup intens dengan pihak penerima. Pihak penerima, supirnya si Yuki ya? Ya itu. Si Yuki ya. Nah, itu kan yang harusnya direkonstruksi lagi. Tidak buru-buru memasukkan klaster kasus ini ke seseorang yang sebenarnya dia perantara sifatnya gitu ya. Bukan pihak yang secara langsung punya kepentingan dan mengaburkan fakta lain yang itu mestinya bisa menjadi salah satu capaian dari kejaksaan dalam penanganan perkara ini. Itu yang kita lihat jadi semacam bukan blunder ya, akan tetapi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh kejaksaan. Nah, yang lain yang juga menurut kita belum dikonstruksi ya secara kuat oleh kejaksaan itu kan ini banyak perusahaan-perusahaan ya yang diduga terlibat, yang itu juga menjadi sesuatu yang aneh menurut kita karena bagaimana satu perusahaan misalnya yang menjadi rekanan lamanya Kementerian Kominfo itu yang dijerat hanya komisarisnya misalnya. Apakah ini permainan individu atau permainan yang melibatkan sebenarnya keseluruhan
organisasi atau pengambil keputusan di dalam perusahaan itu. Dan apakah perusahaannya menerima keuntungan atau tidak kan di Perma 13? Nah, Ya, itu Pak Eson bisa 2016. jelasin soal isu korupsi Pemidanaan korporasi. gitu. Gimana Pak Eson? Ya, jadi ini juga jadi pertanyaan publik ya. Kenapa yang dijerat baru orang, tapi bukan perusahaan? Kalau lihat tadi skema atau apa namanya background gitu ya, kasusnya ini kan perusahaan apa yang tidak mengambil keuntungan. Jadi di Perma Peraturan Mahkamah Agung 13 2016 tentang pemidanaan korporasi itu ada 3 syarat gitu ya, di mana korporasi bisa dijerat sebagai subjek hukum gitu ya dalam satu tindak pidana, dalam ini mungkin kasus korupsi. Pertama, dia menerima keuntungan dari tindak pidana tersebut, dari tindak korupsi itu. Kemudian yang kedua, dia mengetahui gitu ya, mengetahui adanya tindak pidana itu, misalnya tadi korupsi dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah dia tidak melakukan upaya pencegahan. Jadi sepanjang memenuhi 3 kriteria ini bisa diproses secara hukum. Jadi kasus korupsi bisa diproses tidak hanya direksi atau komisarisnya atau pejabat di perusahaan, tapi korporasi secara institusi secara badan hukum. Nah, presidennya sebenarnya udah banyak ada paling enggak kita mencatat lebih dari 15 kasus korupsi yang diduga melibatkan korporasi yang sebagian itu sudah diproses gitu, baik oleh kejaksaan, kepolisian juga KPK. Jadi ada kasus misalnya di KPK yang ditetapkan sebagai kejahatan korporasi. Kemudian walaupun memang hukumannya ada denda gitu ya dan uang pengganti, tapi paling tidak itu mengurangi sebenarnya kerugian keuangan negara yang timbul dari kasus korupsi tersebut. Jadi memungkinkan perusahaan untuk dipidanakan. Ya. Tadi Pak Eson bilang salah satu cara agar perusahaan tidak dipidana di luar konteks ini sebenarnya dia harus punya sistem pencegahan ya. Pencegahan fraud atau korupsi ya. Jadi dengan sendirinya bisa ada tameng. Iya, Pak De. Ya. Jadi memang sebenarnya pencegahan yang dimaksud apa sih? Misalnya mereka punya sistem, Pak De. Kalau kita misalnya saat ini yang berkembang ada namanya sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP ISO 3701. Nah, kalau perusahaan itu menerapkan ISO 37001 tentang sistem manajemen anti penyuapan, nggak mungkin dia melakukan tindakan-tindakan tersebut ya. Menyuap atau korupsi itu kelihatannya sangat kecil. Nah, yang kita lihat di beberapa kasus yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan BTS ini perusahaan-perusahaan ini tidak punya sistem pencegahan, tidak punya misalnya SMAP tadi, tidak punya mungkin juga kami menduga kuat tidak punya juga WBS dan jadi kalau perusahaannya sendiri bukan ada perusahaan yang fair gitu ya, yang berbisnis secara benar. Dia pakai cara-cara begitu. Biasanya akan gunakan cara-cara. Ada istilah di beberapa kalangan pengusaha itu mancing uang dengan uang. Jadi kalau nggak misalnya melakukan praktek penyuapan, ngasih duit, gratifikasi, kelihatannya mereka kekhawatiran takut misalnya nggak dapat proyek-proyek tertentu. Saya ke Adnan, sebelum bicara apa yang mesti dilakukan. Ini kalau kita bicara soal korupsi BTS ini kan soal kerugian keuangan negara, bagaimana politisi terlibat, birokrasi terlibat. Tapi yang banyak kita lupakan adalah warga atau masyarakat yang mestinya menjadi penerima manfaat, gitu ya. Warga-warga yang ada di kawasan terluar lah yang 3T ini hampir sama dengan warga penerima manfaat BTS ya, bukan fans BTS ya. Bukan. Nah, sebenarnya ini kan uang yang hilang gitu ya. Apa yang sih bisa dilakukan oleh mereka ya? Bisa dijawab sama Eson juga gitu ya. Supaya ya ini kan yang paling benar-benar dirugikan adalah mereka gitu ya. Harusnya mereka tidak naik ke pohon gitu untuk dapat sinyal, untuk cari gunung untuk dapat sinyal gitu ya. Apalagi sekarang kalau untuk peserta didik kan trennya hybrid gitu ya. Ada offline-nya, ada online-nya. Udah pasti ketika proyek ini gagal di korupsi, ya akses pendidikan nggak bisa lancar begitu ya, akses komunikasi juga nggak bisa lancar, yang kemudian juga bisa mengganggu perekonomian. Ini kan efek ada multiplier efek yang efek. Mohon maaf, Persita Tangerang P dan F agak berbeda gitu ya. Tadi udah serius sebenarnya. Persita. Ini tadi udah serius gara-gara F gitu ya. Jadi apa yang mesti dilakukan sebenarnya, Bu Adnan?
Atau nanti BSN bisa? Ada sih beberapa yang pernah dipraktekkan ya, diuji coba ya, sebagai upaya menagih hak warga atas program-program pemerintah yang dikorupsi. Salah satu yang pernah diuji coba itu adalah gugatan Bansos ya? korupsi bansos COVID-19. Ini pernah diinisiasi oleh ICW, oleh teman-teman YLBHI, yang mana upaya-upaya ini memang telah diakui sebagai sebuah upaya hukum yang ada dasar hukumnya gitu ya. Dan ini adalah satu mekanisme Ini Pak, citizen lawsuit? kalau pendekatannya kalau secara hukum ya, kalau nanti Emerson bisa luruskan kalau salah karena saya kan bukan orang hukum ya. Dia Liverpool bukan citizen, Bro. Kalau saya taunya Citizen Swim Suite. Jadi ada class action gitu ya, ada citizen lawsuit gitu ya, dan beberapa tindakan hukum yang diwakili ya oleh pihak tertentu atas nama kepentingan warga. Nah, upaya hukum itu sudah dilakukan dan ini bisa dilakukan juga oleh masyarakat yang dirugikan gitu dari korban korupsinya gitu ya. Akan tetapi yang lain yang juga perlu kritisi gitu ya. Ini kan selalu kalau proyeknya gede, nilai kerugiannya juga besar dan organisasi korupsinya juga lebih kompleks gitu. Nah, ini memang akan punya. Jadi masyarakat kalau melihat atau menghadapi situasi seperti ini pasti punya keterbatasan. Karena kan mereka juga mungkin tidak bisa mengakses informasi, tidak bisa mendapatkan hal yang memadai, tidak juga bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusannya ketika proyek ini sudah disepakati, diskemakan ya dan lain-lain. Nah, memang ini berarti butuh upaya-upaya dari kelompok yang cukup punya kompetensi gitu ya untuk melakukan review, kajian, pemantauan yang ini bisa membantu masyarakat juga gitu supaya duit-duit yang dialokasikan itu bisa efektif digunakan bagi kepentingan sebesar-besarnya masyarakat. Nah, yang juga harus direview ulang dari sisi Kominfo-nya gitu ya. Ini masalahnya kita nggak tahu ya seberapa progres dari tim Atau Satgas ya? Satgas apa nih San? Yang dibuat sama Mas Rizar ini? Ya, mungkin penyelesaian kasus BTS ya? Satgas BTS ini kan kita belum tahu kira-kira apa skenarionya, apa rekomendasinya. Tapi yang kita lihat itu sebagai hal yang perlu dilakukan segera, BLU Bakti itu jangan menggunakan skema yang sekarang. Karena skema yang sekarang itu rentan dengan penyalahgunaan. Misalnya duit dari para perusahaan telekomunikasi. 2,5 atau 5% itu ya? Informasi itu kan dikolek sama BLU Bakti ya atas dasar keputusan Menteri Kominfo. Nah, itu semestinya modelnya jangan begitu gitu. Karena kalau dia punya kewenangan mengkolek dan kemudian membelanjakan lagi, sementara mekanisme akuntabilitasnya lebih buruk daripada skema APBN misalnya, ya tentu potensi bancakannya jadi sangat gede gitu. Apalagi per tahun kan dalam estimasi penerimaan mereka itu sekitar 2,2 triliun. Nah, itu kan besar gitu. Nah, oleh karena itu sebagaimana usulan yang pernah disampaikan oleh para perusahaan penyumbang dana itu, nggak usah mereka yang ngerjain, kami saja yang ikut langsung eksekusi. Jadi nanti pemerintah tinggal terima barangnya. Serah terima pekerjaan lah ya. Itu malah lebih akuntabel gitu ya. Pemerintah tinggal buat menu kebutuhan lah ya. Iya, itu skema-skema yang bisa dikembalikan dalam rencana perbaikan program ini, karena ini program yang memang penting. Tadi ya menjawab kebutuhan untuk infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T ya, terluar, tertinggal,
terjauh kalau tidak salah itu. Itu kalau dari sisi kita itu sih. Pak Ehsan, apa yang mesti dilakukan untuk menuntaskan nih? Kita kan satu sisi ya sistemnya diperbaiki, tapi juga jangan sampai tadi bongkar-bongkar lupa untuk menyelesaikan akar masalahnya di mana gitu ya. Ya, yang bisa dilakukan adalah misalnya untuk penanganan kasus ya. Pertama, KPK bisa masuk dalam konteks koordinasi dan supervisi. Supervisi penanganan kasus ini artinya KPK bisa memberikan saran, bahkan dalam titik-titik tertentu kalau ada isu soal intervensi dalam penanganan kasus korupsi, termasuk juga intervensi politik, KPK bisa mengambil alih kasus tersebut ya. Di beberapa kasus-kasus korupsi daerah itu sudah dilakukan tuh. Jadi yang punya potensi intervensi politik kuat akhirnya diambil KPK, yang nggak terlalu kuat diambil penegak hukum yang lain, kejaksaan ataupun juga kepolisian. Nah, kemudian langkah yang juga dilakukan oleh Kemenkominfo menjadi penting untuk mencegah agar tidak terulang kasus Bakti yang kedua ya. Pak Nan, tadi sudah Pak Nan sebutkan beberapa alternatif, misalnya jangan dikelola oleh Bakti, tapi misalnya perusahaan yang diberikan tanggung jawab, misalnya membangun BTS dan sebagainya. Itu kan Ahok yang pernah terapkan di DKI ya saja di. Nah, itu yang best practice yang bisa dipakai. Ya, itu aspek pencegahan itu yang juga harus dilakukan. Jadi ada istilah CRA, cost of risk assessment atau integrity risk assessment yang bisa dilakukan oleh Kemenkominfo untuk kasus Bakti ini agar tidak terulang tuh kejadian hal ini di masa yang akan datang, Pak Ade. Oke, waktu kayaknya yang masih lama, Pak Ade. yang membatasi. Posnya kehilangan pertanyaan. Ada pertanyaan pilihan berganda sama betul dan salah. Saya kira kita cukupkan supaya ada ruang lagi, nanti kita akan diskusikan ini gitu ya. Kasus BTS ini mesti diselesaikan gitu ya, terutama ke akar masalahnya. Akar masalahnya seperti yang dijelaskan Pak Adnan dan Pak Ehsan ada di politik. Jangan sampai bongkar tapi terbengkalai gitu ya. Tapi di sisi yang lain juga mesti ada upaya untuk memperbaiki sistem. Salah satu yang direkomendasikannya adalah yang mengelola ini biar perusahaan. Kementerian memberikan menu, lalu kemudian menilai apakah kemudian sesuai dengan nilainya, kegiatan atau jasa atau pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan gitu ya. Lalu kemudian dibuat serah terima gitu ya. Dan yang terakhir yang juga penting adalah menjaga agar warga atau masyarakat yang menjadi penerima manfaat utama dari program ini tidak kehilangan gitu ya, tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan program ini. Karena kalau uangnya dikembalikan, dia nggak akan otomatis masuk untuk program ini kan, di-blended lagi ke keuangan negara gitu ya. Nah, warga bisa memperjuangkan ini gitu ya, dan bisa didampingi oleh lembaga-lembaga yang selama ini mendampingi kelompok warga, bisa LBH atau beberapa ormas atau LSM gitu ya, untuk kemudian melakukan gugatan publik begitu ya. Kalau Pak Ehsan udah enggak ya, sekarang bisa ke ICW, ke LBH ya gitu ya, untuk melakukan itu. Ada teman kita Pak David Tobing ya, yang khusus konsumen, saya kira bisa juga gitu ya. Saya kira itu Sobat Integritas, jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau mau ada diskusi-diskusi. Saya kira Pak Adnan, Pak Emerson juga sering memantau, kalau ada yang diskusi bisa dijawab langsung ya Pak Adnan, Pak Ehsan. Saya kira terima kasih. Sampai jumpa di Buka Kartu selanjutnya.